Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Dengan sorak-sorai katakan haleluya. Yeay. Wow, haleluya. Haleluya. Kita percaya pada pagi hari ini bukan hal yang kebetulan untuk setiap saudara dan saya di tempat ini, amin. Semua karena rencana Tuhan dan semua karena kerinduan setiap hati saudara dan saya untuk kita datang kepada Tuhan, amin. Saya percaya jangan menjadi hal yang sia-sia ketika hujan datang kita tidak serius di hadapan Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini biarlah ketika hujan datang, biarlah hadirat Tuhan pun turun atas setiap kita, amin. Dan Tuhan bukan tiga-tiga langitnya, biarlah penyembahan Tuhan, penyembahan setiap kita adalah untuk Tuhan, amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan, ku buka hati ya Tuhan. Oh, kami bersembahyang Tuhan. Katakan sama-sama, Rohmu yang hidup penuhiku. Katakan mengalir di dalamku. Mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan lebih lagi Roh yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Yes Tuhan. Dalam naungan, katakan ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu. Katakan berserah penuh. Oh, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Katamu menyatakan lebih lagi, ku buka hati. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembah. Katakan ku buka hati, ku buka hati. Yes Tuhan. Buka setiap hati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau tinggal di dalam hati kami. Engkau ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap jalan kami. Di tanganmu. Katakan lebih lagi. Oh, ku buka hati. Ku buka hati. Yes Tuhan. Menjamah setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di atasmu katakan lebih lagi. Aku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih. Kau ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Di altarmu
di altar-Mu yang kudus ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Menaikkan setiap penyembahan-Mu pada pagi hari ini. Oh, tanggalkan setiap beban-beban-Mu, tanggalkan setiap pikiran-pikiran-Mu. Mari pada pagi hari ini kita memfokus sama Tuhan. Kita bersama Tuhan, bersama Tuhan. Haleluya. Bawa kami ya Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, bawa kami menyembah-Mu di dalam altar-Mu yang kudus. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu. Biarlah hati kami menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Curahkan Roh-Mu, curahkan hadirat-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu mengalir di hidup kami. Bawa hati kami Tuhan, bawa hati kami. Yes Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau tanggalkan setiap beban pikiran kami, beban kehidupan kami di dalam altar-Mu ya Bapa, dalam kirbat-Mu yang kudus Tuhan. Kami hanya mau fokus ke dalam hadirat-Mu. Kami hanya mau fokus di dalam tujuan kami menyembah Tuhan, membawa setiap hidup kami. Biarlah persembahan kami Tuhan sebagai Roh-Mu yang hidup. Kami rindukan hadirat-Mu mengalir menjamah setiap hidup kami. Haleluya. Kami membuka setiap hati kami Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Kami berserah dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang ambil alih setiap hidup kami, Engkau yang ambil alih setiap hidup kami ya Tuhan. Di altar-Mu menyembah. Yes Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu. Yes. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu. Berikan tepuk tangan buat luar biasa buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Yeay, lebih lagi tepuk tangan yang meriah lagi untuk Tuhan kita. Di altar-Mu menyembah-Mu. Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kalau boleh kami hadir di tempat ini pada hari ini ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu di depan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu mengalir dalam kehidupan kami, mengubahkan setiap hidup kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tidak hanya mau sampai di pintu Tuhan, tapi kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan.
Biarlah hadirat-Mu yang membuka setiap hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya saudara. Betapa kita boleh tos kiri kanan ya, tapi jarak jauh aja saudara ya. Boleh tos jarak jauh aja. Ya, haleluya. Haleluya. Kita percaya hari ini agak sedikit dingin-dingin karena kehujanan saudara, tapi kita percaya tidak mengurangi kita untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Tidak mengurangi kita untuk meninggikan nama Tuhan, amin. Sekali berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita, haleluya. Kita menserukan namanya, buat Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya Tuhan. Betapa pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, penyertaan-Mu yang luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Katakan Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan berharapkan. Katakan dia hidup dan berkuasa selama-lamanya. Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan dari awal, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar. Kita percaya Tuhan kita yang luar biasa, sanggup mengalahkan apapun di dalam kehidupan kita, amin. Yang penting setiap saudara dan saya mau tetap bersama dengan Dia. Dia takkan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus namanya di atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kita percaya tidak hanya mulut kita menyerukan nama Tuhan, tetapi hati kita pun menyerukan nama Tuhan, bahwa Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita mau datang sama Tuhan. Kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Bila firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan mengancangkan setiap kita, karena kita mau tinggikan nama Tuhan. Yes Tuhan. Katakan sama-sama.
kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Nyata nyata di sepanjang hidup. Padamu telah layakan katakan kehidupanku. kehidupanku. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Yes Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan lebih lagi, kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Jemaat Tuhan yang undang untuk bangkit berdiri dalam roh dan kebenaran. Katakan lebih lagi, Engkau Tuhan melebihi. Yes Tuhan, Segalanya kami tinggikan melebihi segalanya di hidup kami ya Tuhan. Kami mau sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, yes Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan lebih lagi, ku tinggikan. Saudara hambanya, Engkau Tuhan melebihi. segalanya. Yes Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Tuhan melebihi lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami bersyukur ya Aba Bapa, kalau pada pagi dan siang hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu dengan kerinduan Tuhan. Ibadah ini adalah menjadi satu kesempatan kami dapat memuji, menyembah, mengutarakan isi hati kami, kebanggaan, kebahagiaan kami memiliki Allah seperti Engkau, karena Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena itu kami undang Roh Kudus, kiranya Engkau memenuhi hati dan pikiran kami, menguasai seluruh pikiran perasaan kami, sehingga kami terkonsentrasi hanya untuk memuji-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk mendengarkan isi hati-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Dan urapi hamba, untuk hamba dapat Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Berfirmanlah Tuhan, agar semakin hari
Kami semakin mengenal Engkau. Dalam pengenalan ini kami menjadi anak-anak-Mu yang tahu bersyukur, tahu menyembah dengan sungguh-sungguh, tahu berterima kasih dengan sungguh-sungguh. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama katakan amin, amin, amin. Supaya tidak terlalu engap, saudara-saudara. Kalau pakai yang merah agak engap, saudara-saudara. Wah, kacamatanya pun berembun. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah sering yang kita hadapi, bahkan juga kita mungkin termasuk melakukan hal-hal seperti ini, saudara-saudara. Ketika ada seseorang menolong kita, apalagi orang itu adalah orang yang mempunyai posisi lebih baik atau yang kita hormati, biasanya saudara-saudara, maka kita akan memperlakukan orang itu, kita akan perlakukan orang itu lebih daripada orang-orang biasa. Contohnya, kalau ada orang-orang yang level derajatnya katakanlah lebih rendah dari kita sedikit atau lebih susah dari kita, ya, minta tolong kita akan tolong. Tetapi bagaimana perasaan kita ketika kita mau nolong dia? Berbeda dengan ketika seorang yang lebih tinggi posisinya, katakanlah pejabat atau famili kita yang lebih berada dari kita, lalu minta tolong, kita juga tolong, tapi rasa pertolongan dan keinginan menolong kita itu pasti beda. Berbeda. Apa yang saya maksudkan berbeda adalah ketika adanya saudara-saudara kita yang posisinya katakanlah lebih sedikit di level agak rendah dari kita datang, kita mau menolong. Tetapi ya mungkin katakanlah semangat menolongnya itu ya 70%. Tetapi ketika pejabat atau orang yang lebih tinggi, saudara kita yang lebih kaya, yang suka menolong kita, lalu minta tolong, waduh, semangat kita bukan 75%, 125%. Nah, saya merenung. Ini kenyataan. Tetapi dalam kenyataan ini sebetulnya tidak ada kejujuran. Kenapa? Karena kita masih memandang muka. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang kita pengen hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh hidup dengan memandang muka. Iya. Kita menolong yang di bawah, menolong yang di tengah, yang di atas, itu harus dengan semangat yang sama. Karena pada prinsipnya kita ingin menolong. Karena kita harus hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan, kiranya pikiran, perasaan yang ada pada Kristus ada pada kita. Hal ini kecil saudara-saudara. Tetapi justru setelah saya renungkan, saya pelajari kebenaran firman Tuhan. Justru hal-hal kecil ini yang menentukan saudara-saudara. Saat kita akan berhadapan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi menghadap tahta pengadilan Allah. Bukan hal-hal besar. Kadang-kadang hal-hal kecil. Hari ini saya ingin mengajak jemaat yang saya kasihi. Kita ingin belajar. Kita ingin melihat kepada Allah kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Allah yang ajaib. Dan kita tahu Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah yang luar biasa kasih setianya. Kita semua mengerti, kita hidup
karena kemurahannya, anugerahnya, dan sebagainya saudara-saudara. Tetapi yang menjadi persoalan yang kadang-kadang saya renungkan dalam kehidupan saya, apakah balas kasih kita terhadap kesetiaannya? Bagaimana respon kita terhadap kasih setia dan kesetiaan Tuhan kita? Kadang-kadang tidak berimbangan. Kadang-kadang mengasihi Tuhan kita masih hitung-hitungan. Saya tidak mau katakan inilah salahnya. Bukan. Saya tidak ingin mengatakan demikian. Mengapa ini terjadi? Karena hidup di dunia ini, di dalam arus dunia yang menggiring, menghanyutkan, membawa manusia kepada satu titik kehancuran, kebinasaan. Arus ini membuat manusia melihat hal-hal yang salah pun menjadi hal yang lazim, menjadi hal yang biasa. Karena itu mari kita menjadi anak Tuhan yang sekarang kita harus punya satu standar kehidupan yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita harus meninggalkan arus dunia ini. Tuhan Yesus datang saudara-saudara ke dunia ini. Itu sebetulnya mengangkat orang-orang yang mau menerimanya keluar daripada arus dunia ini. Masuk di dalam jalannya Tuhan. Karena itu tidak heran. Kalau dalam Matius pasal ke-7 ayat 21 dan seterusnya dikatakan, pada akhir zaman nanti orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Siapa engkau? Nyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kenapa kok ada? Sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Padahal orang itu sudah melakukan mujizat, menyembuhkan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi kenapa? Karena banyak hal-hal kecil yang sesuai hati nuraninya tidak standar kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Ini yang kita harus perhatikan. Hal-hal yang salah di dalam dunia ini, arus dunia ini, itu kadang-kadang sudah dianggap lazim. Biasa. Barangkali satu contoh yang sederhana aja. Ya, saya berdoa mudah-mudahan sudah tidak ada lagi di antara kita ya. Kalaupun ada udah sangat minim gitu. Berkata tidak apa adanya. Berkata tidak apa adanya berarti bohong. Apapun yang disebut dusta, bohong, kalau boleh saya katakan jangan ada lagi di dalam kehidupan kita. Lebih baik karena kita jujur, kita harus diketok kepala kita. Ya. Karena kita jujur, diketok kepala kita. Lebih baik diketok kepala kita oleh manusia, tetapi berhadapan dengan Tuhan. Tuhan usap-usap kepala kita. Dibandingkan kita diusap-usap oleh manusia tapi diketok oleh Tuhan. Mana kita pilih? Bapak-bapak pulang malam, di mana Pak? Kok malam sekali? Ya, tidak berjalan salah nyeleweng dengan cewek lain atau dengan wanita lain atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak, cuma kumpul-kumpul misalnya. Ya, ketemu kawan kumpul-kumpul. Tapi ketika ditanya, kemana Pak? Ada urusan tuh kerjaan kantor. Kan tidak menceritakan apa adanya yang dia lakukan. Sang istri berpikir, aduh suami saya rajin benar. Sampai malam gini masih memperhatikan kerjaan. Padahal suaminya itu bertemu kawan, diajak kawannya, kumpul yuk kita, ya kita kongko-kongko lah. Minum-minum sedikit, bukan minum-minuman keras lah saudara-saudara, cuman kumpul-kumpul. Tapi tidak berkata benar, apa adanya, itu sudah mengubah
pola pikir yang menangkapnya, yang menangkapnya berpikir ini adalah warnanya putih, padahal warnanya biru. Jangan saudara-saudara. Katakan aja apa adanya. Resiko memang kita harus tanggung. Tapi saya percaya di atas kebenaran firman Tuhan kita berdiri jujur, Tuhan pasti akan membela kita. Amin. Daripada kita berkata tidak sebenarnya. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita harus mengasihi. Sebab Alkitab berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, segenap kekuatanmu. Sudahkah kita lakukan hal ini? Kalau belum, kenapa? Hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk mengenal Allah kita. Kasih setianya yang ditunjukkannya Allah bagi kita semua. Itu sebetulnya hal yang harus kita perhatikan. Kita punya Allah yang luar biasa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 9 ayat 11 sampai 17. Mungkin hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan, minta waktu agak panjang sedikit. Kejadian pasal 9 ayat 11 sampai 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjianku adakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah tahu kisah Nuh. Ya. Kita telah tahu kisah Nuh. Kalau kita tarik kisah Nuh ini sedikit ke belakang, maka dalam pasal 6 kita melihat bahwa ketika itu manusia mulai bertambah banyak, maka apa yang terjadi saudara-saudara, bahwa ketika manusia bertambah banyak, yang lahir, yang terjadi adalah kejahatan manusia bertambah-tambah di muka bumi ini. Dan yang lebih parah lagi dikatakan kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan semata-mata. Sehingga Allah berkata dan dia berfirman, saudara-saudara, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan ini dari muka bumi, baik manusia ataupun hewan. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasihi, dari hal ini juga dapat kita lihat, dari kisah ini akan kita lihat kesetiaan dan kasih Allah yang luar biasa kepada manusia, walaupun manusia telah berbuat kejahatan yang melukai dan memilukan hati Tuhan. Karena itu firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 3 berkata begini. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Begitu juga dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tidak, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata begini.
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Mengapa semua ini terjadi, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita? Karena Allah setia. Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat tersebut di atas, saudara-saudara, sebetulnya kita akan berkata Allah itu luar biasa setia. Kita baca Allah itu penuh kasih setia, penyabar, penyayang. Itu sebuah kalimat yang ketika kita baca, yang kita tangkap adalah pikiran kita yang menangkap, oh Allah baik, Allah setia. Belum masuk ke hati kita. Apa yang masuk dalam hati saudara dan saya adalah sesuatu yang nyata, yang kita rasakan Allah perbuat, saudara-saudara. Karena hari ini saya ingin mengajak jemaat yang saya kasih, mari kita coba menyelami kasih dan setia Allah itu. Yang pertama, saudara-saudara, kesetiaan Allah itu nyata ketika kita di dalam kelemahan kita. Ketika kita tidak berdaya, maka Allah menghendaki, Allah mengizinkan agar kita berseru padanya, dan Dia akan mengulurkan tangannya meluputkan saudara dan saya. Berseru, berdoa dengan sungguh-sungguh. Mazmur 50 ayat 15 berkata begini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakanmu, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berseru, apa maksudnya berseru, saudara-saudara? Seperti anak kecil ketika dia berjalan bersama ayahnya dan karena senang dia berlari-lari mendahului ayahnya. Tiba-tiba dilihat seekor anjing yang menggonggong dan mengejar dia. Maka dia akan berseru, ayah, papa. Berseru itu sesuatu ekspresi spontan. Menghadapi bahaya, menghadapi ketidakberdayaan. Nggak mikir lagi, saudara-saudara. Tidak dirancangkan. Tetapi spontan dia berseru, papa. Papanya langsung berlari, memeluk dan mengangkatnya, mengusir anjing yang membahayakan dan menakut-nakuti anaknya itu, saudara-saudara. Kesetiaan Allah itu sangat nyata di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakberdayaan kita menghadapi persoalan. Dia menghendaki saudara-saudara berseru. Saya mau tanya, saudara-saudara, mengapa Allah menghendaki kita berseru? Dan mengapa kita harus berseru? Allah menghendaki kita berseru karena dia tahu kita anaknya. Mengapa kita berseru? Karena kita harus menjadi anaknya. Seorang bapak ketika melihat anaknya dalam bahaya, dan ketika melihat orang lain anak itu bukan anaknya dalam bahaya, itu akan beda. Jujur saya katakan akan beda. Kita akan siap menolong. Tetapi kalau kita mau jujur katakan, kerinduan kita, ekspresi spontanitas kita menolong itu tidak akan sama. Ada perbedaan, walaupun sedikit mesti ada perbedaannya. Kenapa? Karena anak kita adalah milik kita. Kita menjadi milik Tuhan. Sudahkah kita menyadari bahwa sebetulnya adalah satu anugerah yang luar biasa, kita menjadi milik Tuhan. Makanya dia bilang berserulah kepadaku. Berseru yang bukan direncanakan, spontan saja. Saudara mau menangis dalam doa, utarakan isi hatimu. Tidak salah, saudara-saudara. Sebab firman Tuhan berkata, berserulah. Kesetiaan Allah nyata di dalam hal ini. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang tadi kita baca. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita karena Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai membawa kekuatanmu. Saudara dan saya diizinkan untuk masuk di dalam proses ujian pencobaan itu. Tetapi ketika kita dicobai saudara-saudara, Allah pasti, Allah yang setia tidak akan membiarkan saudara dan saya mengalami pencobaan sampai saudara hancur. Itu tidak mungkin. Mengapa? Karena semua hal yang terjadi dalam hidup kita ini adalah satu proses di mana Tuhan menghendaki kita berubah melalui proses persoalan pergumulan. Kalau saudara dan saya menghadapi persoalan yang enak-enak saja, keberhasilan, sukses dan sebagainya, itu tidak akan merubah untuk perbaikan dan kebaikan kita saudara-saudara. Sudah pasti. Tetapi dalam proses kita menghadapi pergumulan, persoalan yang membuat kita menangis, kita berseru, kita akan menghadapi situasi itu yang membawa kita melihat selangkah demi selangkah Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita, sehingga kita semakin mengenal siapa Allah kita. Amin. Allah setia, karena itu Dia tidak akan membiarkan pencobaan itu menjatuhkan saudara, menghancurkan. Cuma sekali lagi saya katakan cuma satu hal yang kadang-kadang menjadi pertanyaan kita, sampai kapan masalah ini Tuhan? Beberapa hari yang lalu lah, ada seseorang yang datang telepon pada saya malam-malam. Dia menceritakan kondisinya yang dibilang, aduh Pak Daniel, saya hampir-hampir gak tahan menghadapi ini. Masalah di rumah dengan istri, masalah ekonomi keuangan dia, udah saya hampir-hampir gak tahan lah. Kenapa begini ya Pak Daniel ya? Doakan saya, doakan supaya Tuhan jangan memberi yang berat-berat beginilah kasarnya. Saya bisa gak tahan. Saya bilang, Pak mohon maaf ya, kalau Bapak minta saya doakan begitu, enggak mungkin. Tidak mungkin saya akan doakan. Enggak. Kenapa? Saya bukan Tuhan. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi satu yang saya tahu pasti satu. Semua ini Tuhan izinkan untuk mengadakan perbaikan dan kebaikan Bapak. Lah kalau tiba-tiba saya bilang, Tuhan jangan dong, jangan kasih yang berat-berat, kasih yang ringan-ringan. Apa Tuhan gak bilang begini, siapa kamu ngatur saya? Orang saya mau membentuk anak saya menjadi yang luar biasa. Kok kamu yang repot? Enggak, saya gak mungkin doakan gitu, maaf Pak. Tapi saya akan doakan, Tuhan tolong kawan saya ini, tolong dijaga terus. Soal ujian silahkanlah. Soal mau dibakar seperti emas sampai keluar emas yang murni, monggo Tuhan. Tapi jangan sampai dia jatuh tengkurap. Ketika dia mau jatuh, ulurkan tanganmu menopang. Itu kan janjimu Tuhan. Sehingga dia tetap kuat dan tetap cakap, bahkan melihat campur tanganmu Tuhan. Itu mau saya doakan. Oh iya ya Pak Daniel. Iya, sebab kamu tahu ya, ingat nih. Pencobaan yang kamu alami itu bukan pencobaan iseng-iseng. Pembentukan pribadi kamu. Supaya kamu menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi dan siap dipakai oleh Tuhan. Sebab saya lihat gaya kamu sekarang ini sudah menjurus melangkah ke arah seorang hamba Tuhan. Ya saya tidak berkata, wah oke, kamu minta saya doakan ya supaya Tuhan tolong pencobaan ini jangan lama-lama diberi kekuatan. Enggak. Tidak, saya tidak akan doakan itu. Saya takut karena semua itu Tuhan kerjakan untuk kebaikan kamu. Tapi kalau kamu minta tolong Tuhan beri kekuatan, oke lah, saya minta. Supaya kamu jangan jatuh, ngegeretak, hancur. Nah yang kedua saudara-saudara, bahwa Allah itu setia. Karena itu pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin.
Ini yang harus kita mengerti. Yang ketiga, kasih Allah itu yang luar biasa, kesetiaan Allah. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kasihnya tetap ada dalam hidup kita. Kalau kita baca dari Roma Roma ke-8 ayat 31 sampai 39, ya, maka nanti saudara akan bisa mengerti. Kita akan paham siapa lawan kita. Coba kita baca dari Roma pasal ke-8 ayat 31 sampai 39 bersama-sama ya. Oke, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan-pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini janji yang luar biasa, saudara-saudara. Memang ketika kita masuk dalam pergumulan itu enggak gampang. Pertanyaan-pertanyaan itu memang seringkali mengganggu kita. Tetapi kalau kita mau memperhatikan perjalanan hidup kita, kita memperhatikan pertolongan-pertolongan dari hal yang paling kecil, kita akan melihat bahwa Allah itu ada beserta kita. Cuma yang sangat mengganggu adalah keinginan kita yang ingin segera persoalan itu selesai. Kita ingin kita segera terlepas daripada beban itu. Tetapi kita tidak mengerti bahwa semua proses itu Tuhan izinkan hanya untuk memurnikan. Sekali lagi saya katakan, hanya untuk memurnikan keberadaan saudara dan saya, seperti emas yang dibakar harus dibersihkan dari kotoran-kotoran sekecil-kecilnya. Emas yang dikatakan emas 24 karat, saudara. Ini prosesnya, saudara-saudara. Karena itu yang ketiga kita bisa lihat, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tetap ada menyertai saudara dan saya di dalam hidup kita. Yang keempat, saudara-saudara, kesetiaan Allah itu nyata dalam hidup orang-orang yang berkenan. Kesetiaan Allah itu nyata kepada orang-orang, dalam hidup orang-orang yang berkenan kepadanya. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman-Nya menurut kehendak-Nya. Karena itu jadilah orang-orang yang hidup berkenan. Seperti Daud. Daud yang dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Kisah Rasul 13 ayat 22. Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Allah.
Kenapa Daud menjadi orang yang berkenan? Padahal kan kita tahu Daud pun melakukan kesalahan, berzina, bahkan membunuh Uria untuk merebut istrinya, mengambil istrinya, berzina dengan Batsyeba. Untuk supaya tidak ketahuan dia berzina, Uria istrinya suami Batsyeba ingin dibunuhnya. Supaya tidak ada orang yang bisa nuntut lagi. Kalau suaminya udah mati kan tidak ada orang yang menuntut Daud mengambil Batsyeba sebagai istri. Tapi caranya, ini Daud. Tetapi kenapa Daud dikatakan orang yang berkenan? Sebab Daud ketika sadar saudara-saudara, dia itu bertobat, sungguh-sungguh dia bertobat. Dan saudara-saudara tahu, Mazmur Daud itu adalah Mazmur yang luar biasa, saudara-saudara. Daud itulah yang sering menggambarkan Allah di dalam Mazmur-Mazmurnya. Daud menjadi seorang yang luar biasa. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Kenapa? Karena Saul benci pada Daud. Karena rakyat itu berkata, Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Jadi Daud lebih hebat. Saul jealous, Saul iri. Karena dia takut bahwa Daud akan merebut posisinya sebagai raja. Maka mau dibunuh, dikejar-kejar. Tapi apa balasan Daud? 2 kali dia berkesempatan bisa membunuh Saul kalau dia mau. Tapi dia berkata, ketika pengawalnya bilang, Daud, itu Saul, tancapkan tombakmu. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Coba saudara-saudara, dia mau dibunuh oleh Saul. Dia kesempatan membuat Saul mati dan tidak mengejar-kejar dia lagi, tetapi dia tidak melakukannya. Daud menjadi orang yang berkenan. Nah, saudara-saudara, kesetiaan Allah nyata dalam hidup orang-orang yang berkenan. Karena itu pikirkan dan renungkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Saya mau bilang begini saudara-saudara. Bisa saja orang-orang melihat kita orang-orang yang baik di mata manusia. Ya. Seakan-akan kita menjadi orang yang baik di mata umum. Ya, kita melakukan hukum-hukum dunia tidak yang kita langgar. Norma-norma kesopan santunan, norma-norma yang harus dilakukan kita lakukan. Manusia berpikir kita tuh benar dan baik. Tapi ingat standar Allah saya sekali lagi saya katakan bukan standar manusia. Kita baik, kita benar, yang harus berkata adalah Allah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Alkitab menekankan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah prototipe, model hidup manusia yang harusnya seperti Tuhan Yesus. Itulah arti keselamatan. Keselamatan itu bukan kita ikut Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus maka saya selamat masuk surga. Masuk surga itu cuma buah dari keselamatan. Keselamatan itu adalah dikembalikannya posisi kita seperti rancangan, bukan rencana loh. Rancangan Allah semula menciptakan manusia segambar dengan Allah. Kita yang berdosa, yang sekarang gambar Allah telah rusak menjadi gambar Adam, itu harus dikembalikan menjadi gambar Allah. Kembali menjadi ciptaan mula-mula segambar dengan Allah. Untuk menjadi segambar dengan Allah kita harus diproses. Meninggalkan kodrat dosa yang ada pada kita, memiliki kodrat ilahi seperti Tuhan Yesus. Karena itu Alkitab mengatakan sempurnalah kamu seperti Bapa adalah sempurna. Itu keselamatan saudara-saudara. Masuk surga hanya akibat kita sekolah supaya menjadi pinter. Kita sekolah bukan pengen jadi sarjana. Jadi sarjana itu cuma hasil daripada kita sekolah dan pinter. Nah, ini yang kita harus memahami. Yang kelima, Bapak Ibu yang saya kasihi, kesetiaan Allah nyata dalam penyertaannya bagi orang-orang yang setia kepadanya.
Nah, saudara-saudara, kesetiaan Allah ini nyata pada orang-orang yang setia padanya. Dalam Kisah Rasul pasal 12, Kisah Rasul pasal ke-12 ayat 6 sampai 11 dikatakan, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat kepadanya, ikat pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat berkata kepadanya, kenakan juga jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangka Petrus ia melihat sebuah penglihatan. Setelah mereka keluar melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Saudara-saudara, kalau kita baca ini kita girang loh, saudara-saudara. Luar biasa Allah kita. Tapi jangan lupa saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 12 ini, Kisah Rasul pasal 12, judul perikopnya, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kalau ada yang bertanya gini, Pak, kenapa Petrus dilepaskan, Yakobus mati? Kan jadi membingungkan. Enggak membingungkan saudara-saudara. Kenapa Yakobus mati? Ya memang rencana Allah bahwa Yakobus melayani dia stop sampai di situ. Kenapa Stefanus mati? Ya memang itulah rencana Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Stefanus mati tapi dia melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu kenapa Petrus diselamatkan? Karena masih ada tugas yang dipercayakan kepada Petrus. Tetapi penyelamatan Petrus adalah menunjukkan bahwa Allah menyertai orang-orang yang dikasihinya, yang hidupnya betul-betul setia dan mengasihi Allah. Ini yang harus kita ambil, bahwa mari kita hidup setia. Kita harus hidup menjadi orang yang setia seperti Petrus. Tetapi bukan karena saudara setia lalu saudara mengklaim, Tuhan jangan izinkan ya hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam diri saya. Siapa saudara? Firman Tuhan berkata, apakah layak periuk yang dibentuk oleh tukang periuk berkata dan mau mengatur tukang periuk yang membentuk kita? Kita ini bejana-bejana, periuk-periuk. Kita tidak punya hak untuk mengatakan gini kepada tukang periuk, jangan bentuk saya menjadi gentong ya. Saya pengen dibentuk jadi langsing aja ya. Yang enggak saudara-saudara. Semua diciptakan menurut kehendaknya. Kehendak Allah. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah salah dalam merancangkan terhadap kehidupan seseorang. Yang diperlukan kita percaya saja kepada Dia, berserah dan melakukan apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Hal-hal ini yang ingin saya tekankan kepada jemaat supaya mengerti kebenaran-kebenaran mendasar ini, saudara-saudara. Yakobus mati ya memang sudah tugasnya selesai saatnya dipanggil pulang. Petrus masih punya tugas lain. Perikop ini ingin menceritakan bagaimana Allah yang setia itu
menyertai orang-orang yang setia kepada Allah. Ketika saudara dan saya setia, Dia akan tetap menyertai saudara dan saya. Amin. Ini harus kita pahami ketika kita merenungkan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, yang keenam, saudara-saudara. Kesetiaan Allah menjadi sangat nyata dalam pengampunannya terhadap dosa dan pelanggaran kita ketika kita sebagai anak-anaknya mau mengakui kelemahan, pelanggaran dan dosa-dosa kita seperti dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat 9. Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes pasal pertama ayat ke-9. Ya, 2, 3. Ayo baca bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini Dia Allah, Tuhan Yesus, Allah Bapa adalah Allah yang luar biasa setianya. Ketika saudara dan saya mengakui kelemahan dosa secara jujur di hadapan Tuhan, dari hati sanubari kita yang paling dalam kita akui, maka Allah akan mengampuni saudara dan saya. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Bikin dosa, datang pada Tuhan, Tuhan saya minta ampun, diampuni. Tuhan saya salah, minta ampun, diampuni. Bikin lagi, minta ampun lagi. Jangan kebiasaan lama-lama ditempeleng, saudara-saudara. Coba perhatikan baik-baik. Seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 orang. Satu orang menghujat Allah, satu orang pertama juga menghujat Allah. Tapi akhirnya yang satu orang itu dia sadar akan keberadaannya. Itu bisa kita lihat dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Kita tidak akan baca semuanya. Tetapi orang yang sadar itu dia berkata kepada kawannya begini. Tidakkah engkau takut juga kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya untuk dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini Yesus tidak berbuat satu hal yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa kata Yesus? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa artinya ini? Pengakuan yang paling tulus dan jujur di detik-detik akhir hidup itu sangat menentukan, saudara-saudara. Itu akan sangat menentukan ketulusan, kejujuran saudara-saudara dan saya. Itu akan menentukan Allah kita, Allah yang setia. Karena itu Bapak Ibu, dari 6 poin ini coba kita perhatikan. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Kesetiaannya luar biasa. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, sudahkah kita menjadi anak-anak yang benar-benar mengasihinya? Sudahkah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengasihinya? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih dan mau melakukan kehendak-Nya, hidup berkenan kepadanya, menjadi anak-anak yang luar biasa? Kita mau hidup seturut seperti Tuhan Yesus. Sudahkah itu, saudara-saudara? Dia Allah yang sangat setia. Tetapi jangan mempermainkan kesetiaannya. Jangan sesat, sebab Allah tidak untuk dipermainkan. Saya merindukan semakin kita mengenal siapa Allah kita, harusnya kita berubah semakin kita mengasihinya. Dan itu nyata di dalam sikap hidup kita ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita, menuntun kita lewat rohnya, sehingga kita menjadi anak-anaknya yang sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan, dan sekaligus kita siapkan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyadari dan mengerti kesetiaan-Mu yang luar biasa, dan membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang benar-benar Tuhan menyadarkan kami untuk kami dapat melihat siapa Engkau dan siapa kami. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus, tuntun dan pimpin kami agar kami dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kami menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat, kita siapkan keberadaan kita untuk menyambut perjamuan kudus ini. Silakan roti dan anggurnya boleh dibuka dulu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya, boleh dibantu kalau orang-orang yang sudah tua tidak bisa buka. Sudah ya? Baik. Mari siapkan roti. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Seperti biasa, saya ingin menyampaikan 2 pertanyaan kepada jemaat sebelum kita makan bersama-sama. Yang pertama, bukankah roti yang ada di tangan kita yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi pengeringatan akan aku. Mari kita menerimanya dan makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur dan dengarkan pertanyaan yang kedua dan katakan amin bila kita percaya dengan sungguh-sungguh. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerimanya dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dari awal katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa. Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Ajar kepada kami untuk makin hari makin mengerti pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih menyambut perjamuan kudus ini dengan segala berkat-Nya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Mari persiapkan, saudara boleh baca, lihat di buletin. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang dihilangkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa.
Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup. Lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang yang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dengan iman, kita berkata, seluruh keluarga besar GBI Perigi menjadi keluarga kerajaan Allah yang siap masuk dalam kekekalan. Dan kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu menyelamatkanku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebesaran-Mu, itu bagianku. Kaulah segalanya selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu,
memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat, angkatlah kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Pandanglah wajah-Nya. Terimalah segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa dan selalu ada dalam hidupmu, menyertai kita dimanapun kita berada, saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, menyambut berkat-berkat ini. Haleluya, bersama-sama yang diberkati kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.